Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 4 skakmat brutal di pembukaan English Opening ataupun Inggris Opening. Tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk di pertandingan yang pertama, di mana di pertandingan pertama ini mempertemukan antara Agibar Rubinstein memegang bidak putih melawan David Chanovsky memegang bidak hitam, di mana putih mengambil pembukaan C4, English Opening, kuda ke F6, India Defense, D4, langsung menguasai petak pusat. B6, dan ini yang dikenal dengan pembukaan India Menteri teman-teman. Kuda ke C3, dan jelas teman-teman untuk mensupport pion E2 maju ke E4. Gajah ke B7, mengawal petak E4, Menteri ke C2, tetap sama tujuannya teman-teman, untuk mengajukan pion E2 ke E4. E6 mengaktifkan gajah E4. Gajah ke B4 menyerang kuda dan sekaligus melemahkan pion E4. Dan juga hitam mempersiapkan rokade pendek. Gajah ke D3 untuk mensupport pion E4 dan sekaligus tembus menyerang pion H7. C5 menawarkan pertukaran pion D5 dan sekaligus memblokir jalur gajah. Pion E pukul D5 dan pion E pukul D5. Nah teman-teman, untuk sementara jalur E sudah terbuka. B5, dan jelas teman-teman ini juga bertujuan untuk melemahkan pion D5. B3 untuk mensupport pion, rokade, dan beteng juga bisa langsung menyerang raja. Kuda ke E2 terlebih dahulu untuk menutup jalur E yang akan dibuat menyerang raja putih. D6 mengaktifkan kuda, rokade, dan pion B pukul C4, pion B pukul C4, dan kuda B ke D7. Dan jelas teman-teman ini sebuah tujuan untuk menyerang gajah yang sangat berbahaya, menyerang raja hitam. F4 langsung memblokir petak E5. Beteng E8 mengancam kuda, kuda ke G3, dan jelas teman-teman ini juga bisa berkembang dan juga bisa mengadu kuda. Gajah ke A6, dan jelas ini tujuannya untuk menyerang pion C4. Dan kuda C ke E4 menawarkan pertukaran kuda, kuda bul kuda, kuda bul kuda. Nah teman-teman, di manipulasi seperti juga kuda mengancam pion D6, dan sekaligus gajah juga siap menyerang pion H7. Kuda ke B6 menyerang pion C4 dan sekaligus menteri melindungi pion D6. Gajah ke B2 untuk menyerang pion G7, F6 memblokir jalur gajah dan sekaligus menguasai petak G5 yang akan ditempati oleh kuda. Beteng ke F3, dan jelas teman-teman di manipulasi seperti juga beteng ini juga siap menyerang raja hitam. Beteng F8 untuk mensupport pion, kuda ke G5 mengorbankan perwira kuda, dan pengorbanan ini diterima dengan pion pukul kuda dan gajah pukul pion skak. Raja ke H8 dan gajah pukul pion skak. Pengorbanan satu perwira gajah. Dan raja pukul gajah langkah paksa, menteri G6 skak, dan raja ke H8 beteng H3. Dan jelas ancaman skakmat teman-teman. Menteri ke D7 untuk menyerang beteng, dan gajah ke G8 open skak. Langkah paksa menteri pukul beteng, pion pukul menteri, dan jelas ini ancaman skakmat, dan wajib beteng pukul gajah dan menteri ke H6 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-20.
Nah, di langkah yang ke-20 ini apa jadinya bila dijawab dengan raja ke F7? Maka simpel saja menteri ke G6 skak, raja ke E7, dan menteri ke E6 skakmat teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-19. Nah, di posisi seperti ini apa jadinya bila dijawab dengan G6? Langsung menutup jalur gajah. Maka simpel saja gajah pukul pion. Dan jelas teman-teman, di mana di posisi seperti ini pengorbanan dua perwira sekaligus. Dan di posisi seperti ini juga saya sudah menyiapkan 3 jawaban. Yang pertama, pion H pukul G6, maka menteri pukul pion skak. Raja ke H8, menteri ke H7 skakmat teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita masuk di jawaban yang kedua. Nah, di posisi seperti ini apa jadinya bila dijawab dengan raja ke H8? Maka gajah ke F7. Dan jelas ancamannya skakmat dan beteng pukul gajah dan kuda pukul beteng skak sekaligus mengancam menteri. Raja ke G8, maka beteng G3 skak. Dan di posisi seperti ini juga saya sudah menyiapkan 2 jawaban. Untuk yang pertama, apa jadinya bila raja pukul kuda? Maka menteri pukul pion skak, raja ke E8 dan beteng G8 skakmat teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-23 ini. Nah, di posisi seperti ini teman-teman, apa jadinya bila dijawab dengan raja F8? Simpel saja menteri pukul pion dan jelas tetap sama ancaman skakmat. Menteri ke E8 menyelamatkan diri, kuda ke E5 dan jelas ancaman skakmat lagi. Menteri E7 mengadu menteri, maka beteng G8 skakmat teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-20, di mana setelah gajah pukul G6 apa jadinya bila dijawab dengan pion A pukul G5? Maka simpel saja gajah pukul pion skak, raja F7 dan menteri G6 skak, dan raja ke E7 langkah paksa, menteri ke E6 skakmat teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini di pertandingan yang pertama. Sekarang kita masuk di serangan yang kedua. Nah, oke teman-teman, di serangan yang kedua ini saya ambil dari pertandingan Bodgan Siliwa memegang bidak putih melawan Trosrizat memegang bidak hitam. Dan di mana pembukaan diawali dari C4, E6, dan ini yang dikenal dengan Anggun Court Defense, seperti pertahanan Perancis teman-teman. D4, D5, dan berubah menjadi Queen Gambit ditolak. Kuda ke C3 dan pion D pukul C4, E4 langsung menguasai petak pusat. C5 mencoba untuk menawarkan pertukaran pion agar menteri bisa langsung ditukarkan. Dan kuda ke F3 untuk mensupport pion, dan pion C pukul D4, kuda pukul D4, menteri ke C7 untuk mensupport pion, dan kuda D ke B5 mengancam menteri. Menteri ke C6 tetap sama untuk melindungi pion. Gajah ke F4 dan jelas teman-teman ancamannya skak beteng. Kuda ke A6 untuk mengawal petak penting C7. Menteri ke D4 buat menyerang pion. Kuda ke F6 juga menyerang pion. Rokade panjang. Dan jelas teman-teman ancamannya skakmat. Gajah ke D7 untuk memblokir jalur menteri. Maka gajah ke D6 menawarkan pertukaran gajah, dan pertukaran diterima. Gajah pukul gajah dan kuda pukul gajah skak. Dan raja E7. Nah teman-teman, sebelumnya di posisi seperti ini apa jadinya bila langsung dijawab dengan raja ke F8? Maka simpel saja gajah pukul pion dan jelas tembus menyerang pion E6 dan juga F7. H5 mengaktifkan beteng ke depan. E5 mengancam kuda. Kuda ke E8 menawarkan pertukaran kuda. Nah teman-teman, di posisi seperti itu juga putih memiliki langkah yang baik dengan kuda pukul pion mengancam beteng. Raja pukul kuda, maka menteri pukul gajah skak, menteri pukul menteri, dan beteng pukul menteri skak. Dan di posisi seperti itu juga putih sudah diunggulkan 1 pion dan juga perkembangan perwira. Raja ke F8, maka gajah pukul kuda, pion pukul gajah, dan kuda ke E4. Nah, di posisi seperti ini putih lebih diunggulkan. Beteng ke C8, raja ke B1, di mana pion A7 sudah terancam oleh beteng dan dipastikan
pion di jalur A akan habis teman-teman. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-12. Nah di posisi seperti ini apa jadinya bila dijawab dengan raja ke D8? Maka kuda pukul F7 skak sekaligus mengancam beteng. Raja ke C7, maka menteri ke E5 skak. Raja ke C8 dan kuda pukul beteng. Nah teman-teman, di posisi seperti ini juga putih sudah diunggulkan 1 perwira beteng dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah di langkah aslinya ini raja E7 dijawab dan gajah pukul C4, kuda ke C7 dan raja ke B1 untuk menghindari pin dari menteri. Kuda C ke E8 menawarkan pertukaran kuda dan kuda pukul kuda dan gajah pukul kuda dan gajah ke B5 mengancam menteri. Nah di posisi seperti ini juga hitam menyerah, dan apabila dilanjutkan dengan menteri ke B6 mengadu menteri, maka menteri ke B4 skak dan langkah paksa menteri ke C5 menutup dan menteri pukul menteri skak mat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di serangan yang kedua. Sekarang kita masuk di serangan yang ketiga. Nah teman-teman, di serangan yang ketiga ini saya ambil dari pertandingan Chereskov. Alexander memegang bidak putih melawan Osmolokovsky memegang bidak hitam, dan di mana Alexander mengalami pembukaan C4 dan kuda ke F6, India defend, kuda ke C3, E6, E4, D5 dan E5 mengancam kuda. D4 juga sama mengancam kuda, dan pion pukul kuda, pion pukul kuda, pion pukul pion mengancam beteng, mengancam gajah. Dan pion pukul pion, tempo skak, dan gajah pukul pion, dan gajah pukul pion, dan jelas mengancam pion B2. Menteri ke C2 untuk mensupport pion, C5, kuda ke F3, kuda ke C6, dan jelas teman-teman bertujuan mengadu kuda. Dan gajah ke D3 langsung mengincar petak lemah H7. F5 memblokir jalur gajah, rokade panjang, gajah ke D7, dan jelas mengaktifkan beteng. G4 dan pion F pukul G4 mengancam kuda, dan di posisi seperti ini juga teman-teman, Chereskov memilih dengan gajah pukul pion, mengorbankan perwira kuda. Dan pengorbanan diterima, pion pukul kuda, dan menteri ke G6 skak, raja ke F8, gajah ke H6 langsung menyerang gajah. Menteri ke F6, dan di posisi seperti ini juga langsung dijawab dengan menteri pukul menteri skak, raja ke E8 dan gajah G6 skak mat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-16 ini. Nah di posisi seperti ini apa jadinya bila langsung dijawab dengan gajah pukul gajah skak? Maka menteri pukul gajah skak dan raja ke F7, beteng ke G1, dan jelas teman-teman ancaman skakmat ke depan. Beteng ke G8 mengadu beteng, maka gajah G6 skak, raja ke E7, menteri ke H7 skak, dan raja ke F8 dan menteri F7 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-18 ini. Apa jadinya bila di posisi seperti ini dijawab dengan beteng pukul gajah? Maka menteri pukul beteng skak, raja ke F8 dan raja F7, beteng ke G7 skak, raja ke F8 dan menteri H8 skak mat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali di langkah yang ke-15 lagi. Nah di posisi seperti ini apa jadinya bila dijawab dengan beteng pukul gajah? Maka menteri pukul beteng, gajah pukul gajah skak, dan menteri pukul gajah skak, raja E7 dan menteri ke G7 skak, raja ke E8, menteri ke G8 skak, dan raja E7 kembali,
dan Menteri G7 skak, Raja ke E8, dan Beteng H ke G1. Dan jelas ancaman skakmat ke depan. Dan di pos seperti juga saya sudah menyiapkan dua jawaban. Yang pertama kuda ke E7 untuk mengawal peta penting G8 dan sekaligus G6. Menteri ke H8 skak, Raja ke F7, dan Menteri ke H7 skak, Raja ke E8 kembali, dan Beteng G7. Dan jelas untuk mengawal F7. E5, maka Menteri ke H8 skak, kuda G8, dan Menteri pul kuda skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-21. Nah di pos seperti ini, apa jadinya bila dijawab dengan kuda ke D4 memblokir jalur beteng? Maka simpel saja, beteng pul kuda, pion pul beteng, dan Menteri ke H7, dan jelas ini ancamannya skakmat ke depan, dan Menteri E7, beteng G8 skak, Menteri F8 menutup, maka beteng pul Menteri skak, Raja pul beteng, dan Menteri ke H8 skak, Raja E7, dan Menteri pul beteng. Nah di pos seperti juga putih sudah diunggulkan kualitas perwira menteri, dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di serangan yang ketiga. Sekarang kita masuk di serangan yang keempat ataupun yang terakhir. Nah oke teman-teman, di serangan yang keempat ini ataupun yang terakhir, saya ambil dari pertandingan Kenneth Cantona memegang bidak putih melawan Hollas Joseph memegang bidak hitam. Dan di mana permainan diawali dari pembukaan C4, E5, kuda ke C3, kuda ke F6, kuda ke F3, kuda ke C6, D4 menawarkan pertukaran pion. Pertukaran diterima dengan pion pukul pion, kuda pukul pion. Gajah ke B4 menyerang kuda, dan gajah ke G5 juga menyerang kuda. H6 mengancam gajah, gajah mundur H4, dan tetap sama menyerang kuda, dan gajah pul kuda skak, pion pul gajah. Kuda ke E5 mengancam pion C4 dan F4 menyerang kuda. Kuda pukul pion dan E4. Nah teman-teman, di mana seperti ini petak pusat sudah dikuasai oleh putih, dan kuda juga masih terancam. Kuda ke E3 menyerang menteri, menteri ke E2 menyerang kuda, kuda pukul gajah. Nah di seperti ini juga putih melakukan langkah terbaik dengan E5, menunda untuk memukul kuda F1 teman-teman, dikarenakan kuda tersebut sudah terjebak. Rokade dan kuda ke F5, dan jelas teman-teman ini juga mengancam pion G7 dan juga H6. D6 membuka ruang buat gajah mengancam kuda, dan gajah pul kuda mengancam menteri dan pion pul gajah. Nah teman-teman, di mana seperti juga putih juga lebih unggul dikarenakan dua langkah skakmat dari Menteri G4 skak, Raja kemana saja hasilnya akan skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah ke-14. Nah di seperti itu, apa jadinya bila dijawab dengan Menteri ke E8? Maka simpel saja, Menteri ke G4, dan jelas ancaman skakmat teman-teman. G6 dan kuda pul pion skak. Raja ke H7 dan kuda ke F5, dan jelas membuka ruang buat menteri, ancamannya skakmat dalam dua langkah. Dan gajah pul kuda, menteri ke H4 skak, raja ke G8, maka menteri ke H8 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-14 ini. Nah teman-teman, tipe seperti ini memang langkah terbaik yaitu adalah gajah pul kuda. Dan setelah gajah pul menteri, beteng A pukul gajah, menteri pul kuda, dan pion pukul pion, dan gajah ke E6. Nah teman-teman, di mana seperti juga putih sudah diunggulkan kualitas perwira menteri, dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika kalian ada pertanyaan, kritik, dan saran,
Silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.